Shalom adik-adik teruna sekalian. Selamat kita berkumpul kembali pada hari ini dalam Minggu Persekutuan Teruna. Kita masih dalam ibadah live streaming. Kiranya adik-adik sudah menyiapkan perlengkapannya untuk mulai ibadah ini. Mohon jangan tidur-tiduran, ambil posisi duduk dan berpakaian yang rapi. Baiklah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari kita bersaat teduh. Adik-adik, marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan memuji nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Kita nyanyikan Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik, mari kita lanjutkan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 4, bait pertama dan yang ketiga, Bersorak Bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Kita masuk dalam doa pembukaan ibadah. Mari adik-adik tenangkan hati dan pikiran, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, nafas kehidupan masih Engkau anugerahkan kepada kami, kekuatan dan kesehatan masih Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, kini kami dari Persekutuan Teruna berkumpul di dalam ibadah live streaming. Walaupun kami beribadah dari rumah, tapi biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapkan Alkitab, kita akan membaca Mazmur Pujian. Pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 67. Mazmur 67 pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Akan Bung bacakan. Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan 8 berbunyi demikian. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa.
Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian pembacaan Mazmur Pujian. Mari kita sambut dengan bernyanyi dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Adik-adik, kita akan mendengarkan pemberitaan firman yang dibawakan oleh Kak Gultum. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Hakim-Hakim 6 ayat 16 yang menyatakan, orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan
beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Shalom adik-adik. Tadi kita telah membaca firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Baik adik-adik, kitab Hakim-Hakim mengisahkan pengalaman jatuh bangunnya bangsa Israel dalam kesalahan dan dosa. Setelah Yosua dan generasi sejaman Yosua meninggal, generasi baru lahir dan tinggal di tanah perjanjian, jatuh ke dalam dosa, yaitu menyembah berhala. Mereka lupa pada perjanjian yang Tuhan buat dengan nenek moyang mereka, bahwa Tuhan akan menjadi Allah dan mereka akan menjadi umat Tuhan yang mengasihi, taat, dan setia pada Tuhan Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, generasi yang baru melupakan Tuhan, maka mereka dihukum melalui bangsa lain yang mengalahkan mereka. Adik-adik sekalian, kitab Hakim-Hakim ini mengisahkan pengalaman mereka jatuh bangun. Maka kita pun demikian adik-adik. Kejatuhan atau kesalahan bangsa Israel adalah tidak mengenal Tuhan di waktu yang lalu. Kita nanti bisa baca ayat 10 dan 11. Tidak kenal perbuatan Tuhan di waktu yang lalu, melakukan apa yang jahat, dan menyembah berhala. Kita juga sering seperti itu adik-adik. Kita terkadang melupakan Tuhan. Kita tidak pernah terus mengingat Tuhan. Kita sering jatuh bangun untuk mengingat Tuhan dan mengasihi Tuhan. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan menolong mereka adalah dengan menghadirkan hakim. Jadi mereka harus mau diarahkan agar selamat. Hakim adalah pemimpin yang mengarahkan kehidupan bangsa Israel. Apa maknanya buat adik-adik? Adik-adik teruna juga harus dengar-dengaran kepada pemimpin yang diutus Tuhan untuk mengarahkan kehidupan adik-adik teruna. Siapa pemimpin itu? Bisa saja orang tua kita adik-adik, bisa juga pendeta, atau majelis, atau kakak layan kita sendiri. Jadi adik-adik, pemimpin kita itu adalah orang tua, pendeta, kakak layan, majelis, dan sebagainya. Adik-adik, kita juga mengasihi Tuhan harus bersyukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu kehendak Allah. Tuhan mau anak-anak Tuhan untuk mampu mengucap syukur dalam segala hal. Adik-adik, ada beberapa
alasan kita harus mengucap syukur. Pertama, Tuhan yang menghendaki. Nanti adik-adik bisa baca di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ketika kita sedang mengalami situasi baik dan buruk, kita tetap harus bersyukur karena Tuhan punya cara yang terbaik untuk kita semua. Jadi adik-adik, dalam situasi yang baik atau yang buruk, kita harus mengucap syukur. Kadang-kadang kita agak kurang mengerti kok dalam keadaan situasi buruk kita mengucap syukur. Nah, kalau situasi baik mungkin kita bisa mengucap syukur. Tapi kalau keadaan buruk kita terkadang tidak dapat menerima. Tapi kuncinya adik-adik adalah bila seseorang bisa bersyukur, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang berikutnya adik-adik, tanda Roh Kudus ada di dalam hati kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan selalu mengucap syukur dengan menyanyi puji-pujian dan mazmur. Roh Kudus yang hidup dalam diri akan selalu memberikan sukacita sorgawi sehingga kita dimampukan untuk mengucap syukur setiap saat. Jadi adik-adik, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan mampu setiap saat bersyukur. Baru yang ketiga adik-adik, dalam pergumulan, pengucapan syukur kita lakukan karena melihat totalitas karya Allah di masa yang lalu dan disertai pengharapan di masa yang akan datang. Jadi adik-adik, kita dalam pergumulan, pengucapan syukur kita lakukan karena ada karya Allah di dalam diri kita. Mungkin adik-adik pernah mengalami karya Allah di dalam hidupnya. Jadi kita lakukan karena melihat totalitas karya Tuhan di masa yang lalu dan disertai pengharapan di masa yang akan datang. Jadi kita juga berharap bahwa karya Allah bukan di masa lalu saja, tapi di masa yang akan datang. Baik adik-adik, tadi kita dah mengasihi Tuhan dan bersyukur. Nah, di sini adik-adik, judul daripada nats kita untuk adik-adik teruna, Aku umat Tuhan masa kini yang tetap mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus bersyukur dan punya komitmen. Jadi adik-adik, jika kita mengasihi Tuhan, kita harus berkomitmen. Adik-adik, ada beberapa komitmen mengasihi Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nanti adik-adik bisa baca di Ulangan 6 ayat 5. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan paksaan, bukan juga dengan tradisi, tapi dengan tulus. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan karena ada paksaan atau tradisi, tapi dengan tulus. Maksudnya dengan tulus, kita mungkin adik-adik teruna misalnya orang tua menyuruh pergilah ibadah. Sebenarnya hati kita enggak tulus mengikuti ibadah. Jadi adik-adik mulai saat ini, marilah adik-adik kalau mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu dengan tulus. Yang berikutnya adik-adik, melakukan tugas dari Tuhan. Melakukan tugas dari Tuhan tidak hanya mendengarkan dan melakukan firman, tetapi harus meneruskannya kepada orang lain. Jadi adik-adik diharapkan jika telah mendengar firman dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik, maka adik-adik harus meneruskan kepada yang lain.
paling tidak teman, saudara, atau orang tua kita juga boleh, ya. Adik-adik mendengar firman dan melakukannya dan teruskan kepada keluarga, saudara, atau teman. Jadi adik-adik, mari melakukan tugas yang dari Tuhan. Yang berikutnya, untuk setia kepada Tuhan, pengukur komitmen kita bukan apa yang kita lakukan, melainkan kerelaan untuk berpegang teguh atau setia pada segala perintahnya. Jadi adik-adik, jika kita melakukan perintah Tuhan, maka kita telah mengasihi Tuhan, bersyukur, dan punya komitmen. Jadi adik-adik, kiranya adik-adik dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan bersyukur dan punya komitmen. Itulah yang diinginkan hakim-hakim buat kita. Jangan kita melihat, kalau orang itu gak pernah mengasihi Tuhan. Tapi kita lebih dulu mengasihi, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, maka kita mengasihi Tuhan. Jadi adik-adik, marilah kita sebagai umat Tuhan atau adik-adik sebagai generasi pengikut Tuhan masa kini, marilah kita tetap mengasihi Tuhan dengan rasa syukur dan punya komitmen bahwa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan dan menjadi garam dan terang bagi dunia. Terima kasih adik-adik, firman Tuhan yang telah kakak sampaikan, kiranya Tuhan memberkati adik-adik dalam mendengar, melakukan firman Tuhan, dan meneruskannya kepada yang lain. Amin. Adik-adik teruna sekalian, marilah kita sambut pelayanan firman tadi. Kita sambut dengan bernyanyi dari PKJ 274, bait yang pertama, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Baik adik-adik, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Kiranya Bapa menyempurnakan firman yang telah hamba-Mu sampaikan di dalam hati dan pikiran adik-adik kami. Kiranya Kau mengasihi adik-adik kami. Kiranya Kau menyayangi adik-adik kami. Mereka dalam keadaan sehat. Bapa di sorga, berkati mereka, walaupun mereka saat ini beribadah di rumah, tapi kami percaya Kau selalu memberikan yang terbaik buat adik-adik kami. Bapa yang baik, begitu juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau mengasihi hamba, agar di waktu yang akan datang, firman yang akan hamba-Mu sampaikan dapat dipahami dan dimengerti adik-adik kami. Bapa yang baik, kiranya Tuhan juga memberkati orang tua adik-adik layan kami. Berikan berkat dan rezeki kepada orang tua mereka, agar mereka dapat dibimbing dan dibina oleh orang tua mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa pada
gereja-gereja yang ada di dunia ini ya Bapa di surga, terutama gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kiranya Kau memberkati para hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja itu ya Tuhan. Kau mengasihi mereka dan kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat kepada mereka agar mereka dapat melayani pada hari ini dengan baik. Dan Tuhan memberikan misi dan visi mereka dapat melayani dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami juga mendoakan gereja kami yang Philadelphia ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba Tuhan yang Kau tempatkan di gereja kami, yaitu Bapak Simpson Nelson Salau, yang saat ini pelayanannya berada di gereja kami. Berikan kesehatan, berkati keluarga dan anak-anak. Tuhan berikan berkat dan rezeki kepada Bapak Pendeta ini ya Bapak. Kiranya Kau mengasihi Bapak Pendeta ini dapat melayani kami dengan panjang sabar, murah hati, dan kami dirangkul agar kami taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Bapak yang baik, kiranya juga Kau memberkati para majelis dan ke-6 pelkat yang ada di tempat ini untuk melakukan visi dan misi mereka, melaksanakan apa yang akan dilaksanakan ya Bapak. Kiranya Kau memberkati. Begitu juga teman-teman kami yang saat ini melayani melalui syuting ya Bapak. Walaupun kami tidak sebut nama mereka satu persatu, kami percaya Engkau memberkati mereka, mengasihi mereka, memberkati keluarga mereka, dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa di surga. Saat ini kami juga mendoakan bangsa dan negara kami. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami mendoakan pemerintahan kami, yaitu Presiden Jokowi Dodo. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepadanya, ia dapat melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin negara dan melakukan kehendak Tuhan. Walaupun kami berbeda, tapi Tuhan mengasihi kami dan memberkati Bapak Presiden ini untuk melakukan tugasnya. Begitu juga para menteri dan aparat yang terbawah ya Bapak, Tuhan juga memberkati agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mereka menaati aturan-aturan yang telah diperintahkan oleh pemimpin yang berada di atas ya Bapak. Kiranya Kau mengasihi dan menyayangi kami juga sebagai warga negara, mendukung dan menopang program-program pemerintah yang dilaksanakan pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan menjamah dan memberkati kami semua bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit yang saat ini mewabah. Kiranya Tuhan menjauhkan itu dari kami. Terima kasih ya Bapa. Banyak yang hendak kami mohon kepadamu, tapi di atas segalanya kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
Adik-adik teruna yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan. Kita bernyanyi dari PKJ 146, bait yang pertama dan yang kedua, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, marilah kita doakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, inilah persembahan yang berasal daripada-Mu juga. Berkatilah persembahan ini kiranya menjadi berkat untuk pelayanan di gereja kami di GPIB Philadelphia Medan. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi Gita Bakti 285 bait pertama. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu gelap. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Satu dulu sejenak. Satu dulu selesai. Selamat hari Minggu buat adik-adik teruna. Shalom.